gue sentot nih. Dia mah seneng bang, kerjaannya tinggal duduk doang, makan. Istilah zona nyaman tuh manis-manis beracun bang, karena dia kayak enak tapi gerogotin lu dikit-dikit. Contohnya kayak teman gue sentot nih. Dia mah seneng bang, kerjaannya tinggal duduk doang, makan dapet, dikasih tidur depan WC juga nggak apa-apa dia. Dibayar kurang juga terima-terima ya dia. Saking nyamannya di zona nyaman. Beli. Ya, bentar. Udah bang. Bentar, sebelah sini belum. Ya, gimana? Beli pala casan pipo P30 ada bang? Ada. Bentar. Nih mbak, nih. Berapaan bang? Gini mbak, gini. Kita mah yang cepet beres aja ya. Saya kan disuruh bos keluarin di barang 150 ya. Tapi kan saya pedagang mesti pura-pura naikin dulu tuh. 160 mbak. Terus mbaknya nawar tuh. Ya, 150 aja deh. Terus saya langsung bilang, ya udah, ujung-ujungnya 150 juga mbak. Itu kan kejadian 100.000% nggak penting ya mbak. Kenapa mesti keulang-ulang gitu? Capek nggak sih? Udah ini 150, udah mati. No drama. 140 dah. Ya udah. Sentot ini lagi kerja di tempat aksesoris HP punya pamannya bang. Sarjana maksa, hidup pakai kasihan, boro-boro punya kalian, pipis aja masih sen kanan belok kiri. Gajinya 1,5 sebulan, kagak ada nabung. Kagak ada nabungan lo? Nggak ada. No, kagak ada nabung. Miris gua miris. Tot. Oi, budak. Masa sih lu mau begini aja sampai mati? Kan lu miskin, Tot. Bre, miskin tuh relatif, bre. Kita bahkan bisa merasa kaya di keadaan terpuruk sekalipun. Yang penting apa? Mindset, betul. Tenang, bang. Kena ini sama gua. Bener juga ya. Duit mulu dicari ntar habis-habis juga. Dicari lagi, habis lagi. Jungkir balik, bokeh lagi. Lingkaran setan ya. Udahlah. Di hari Minggu cerah begini enaknya nongkrong kemana ya? Yuk, jalan. Iya lupa ya Allah si adek casing HP. Lupa Minggu kerja juga ya Allah. Ntar malam deh, gas mau nggak? Iya lupa kerja sampai malam si adek pala casan. Astagfirullah. Kerja full tank gaji komedi. Senyaman-nyamannya dia di situ. Ada dia cerita ke gua nggak sukanya. Dia di situ suka susah sholat. Beneran ini bang, gua nggak lagi ngelucu. Si Sentot beneran sholat. 2 kata lucu. Sentot sholat. Bener bre, lagi sholat Jumat gua disuruh tetap buka. Enggak, bukan itu pak. Masalahnya gini. Ini kalau lu sholat di mari nih, madep mana? Kalau nggak salah sih ya. Kalau nggak salah, dia bilang kalau nggak salah. Bre, goblok. Maksud gue pengen sholat tuh bagus ya. Tapi maksudnya dibarengi dengan bisa gitu. Maksudnya gimana sih? Ini tuh lu gak sholat beneran dibikin susah sama paman lu? Atau emang lu nya males aja kocak? Lah bener anjir. Nih gue pernah ya. Gue sholat di toko nih. Lagi buka toko cuman lagi gak ada pelanggan. Gue udahan nih pas segala macem. Gue lewat depan dia. Idih asem bro. Nggak ngomong tapi mukanya tuh 1000 bahasa kotor keluar bre. Boro-boro sholat Jumat. Sholat di mari aja kena mental gue. Nah ntar lo. Itu kejadiannya kapan tuh? Tahu. Pamannya ini punya mesin print casing HP sendiri bang. Jadi kalau ada orang pengen casing HP yang kostum bisa terima dia. Ngomong-ngomong soal casing HP ya, lu bisa nih bikin casing HP lu lebih kece dengan pakai case hempung tekcok. Si ini ada, bapak yang attitude-nya masih dipertanyakan juga ada. Langsung aja dibeli, produknya dibawa bang, mantep. Biar kece, mantep. Diborong, mantep. Demi bisa makan, aku harus begini. Ya udahlah, kita balik ke cerita yuk. Kerjaan dia nih simple ribet bang. Tergantung kewarasan pelanggan juga sih kadang-kadang ya. Karena kan moto kita tuh melayani sepenuh hati meskipun permintaannya aneh-aneh. Nah yang jadi pertanyaan, anehnya semana? Bang, itu muka saya jadi ganteng bisa nggak bang? Bisa mampus gua bang. Bang kalau Popo A17 kostum pakai foto mantan saya berapa bang? Boleh 35, kirim aja fotonya bang. Nah masalahnya saya nggak punya fotonya bang. Minta tolong cari di Google bisa nggak bang? Konsepnya lain banget abang. Mas pakai foto burung saya bisa mas? Goblok. Yang ini bang. Oh ya bisa. Astagfirullahaladzim. Monster dari mana nih? 35 nih. Kurangin lah bang. Kan sama-sama pedagang kita. Enggak bang, enggak. Saya mah di sini gimnastik bang, nggak dagang. Mas mau tanya mas. Ya nape? Di sini bisa beli video juga nggak? Astagfirullahaladzim Jamil. Udah pak. Suram-suram gini Sentot masih cowok bang. Dia punya cewek. Ini cewek beneran ya, manusia bang. Ada yang mau sama dia? Ada. Beb, kita kan pacaran udah lama banget ya kayaknya. Terus umur aku juga udah bunyi banget nih kayaknya nih. Berhubung aku juga dikasih otak yang sempurna ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah banget ya. Nah jadi aku mikir nih, jadinya kamu nikahin aku kapan ya? Mampus. Beb, kalau aku amplop, kamu apanya? Perangkonya. Kalau anak-anak kita nanti? Duit gajiannya.
Udah mah orang susah, jalan hidupnya mundur, pacaran lagi. Orang mah suka nggak tahu diri, heran gue mah. Oh, sirik. Mau juga? Cari sendiri dong. Bacot, gue mah nggak pacaran karena gue nggak mau ngerusak anak orang. Tahu diri gue mah, tahu diri. Lagi pacaran tuh bikin ribet doang, say. Enggak, kan gue LDR. Ngajak jalan nggak bisa. Keluar duit omong kosong. Chattingan aja kalau inget doang. Nggak ada ribet-ribetnya, say. Beb, kita kan pacaran udah lama banget ya kayaknya. Terus umur aku juga udah bunyi banget nih kayaknya nih. Berhubung aku juga dikasih otak yang sempurna ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah banget ya. Nah, jadi aku mikir nih, jadinya kamu nikahin aku kapan ya? Mampus makan tuh pacaran. Coba akhir tahun deh ya. Ntar dulu, akhir tahunnya tahun berapa nih? Karena tahun kemarin juga ngomongnya akhir tahun kan. Aku nanya ini wajar kan ya? Iya, wajar. Nggak posesif dan nggak muluk-muluk lah ya. Soalnya aku mikir, masa sih aku nunggu kamu 5 tahun lagi atau bahkan 10 tahun lagi? Itu kan cewek goblok kayak begitu ada banyak kan ya? Mau aja nungguin cowok bertahun-tahun padahal cowok banyak gitu. Kemarin total udah 3 orang datang ke rumah loh, aku tolak semua. Nah, ini tipis-tipis nih antara aku setia atau goblok. Itu Beb, bisa dipahami lah ya. Iya, bisa. Bener, Beb. Coba akhir tahunnya aku usahain. Gak ada ribet-ribetnya. Makan tuh pacaran. Nikah tuh aslinya murah, bre. Cuman emang jangan kebanyakan gaya gitu. Nggak bisa, anjir. Cerita gua mau udah lain. Nih, abang dia polisi. Adiknya PNS. Bapaknya punya 2 Indomaret. Ya jelas permintaan bapaknya nggak ecek-ecek dong. Nih, gue pernah nyatet list permintaannya nih dari bapaknya nih. Apaan tuh? Welcome to zaman dimana ngehalalin dipersulit, ngeharamin dipermudah. Lu tahu nggak sih, gue tuh orangnya sadar diri ya. Kalau dirasa permintaan yang nggak ngotak, mundur gue. Ya nggak bisa, gue udah sayang banget sama dia. Nah, ini yang dinamakan jebakan pacaran. Lu dituntut buat jadi yang orang mau, bukan yang lu mau. Kalau lu ketemu cewek, masak nggak bisa, bebenah nggak mau, nurut boro-boro, diajak merit, mintanya Undangannya 5.000 ya nanti. Pakai dangdut koplo, undang komingse sama santai, sama ini. Emponya kan belum nikah, uang pelanggannya 10 sapi ya. Nah, karena lu baru kenal nih cewek, belum ada cinta, belum ada sayang, lu bisa dengan gampang, oh ya udah saya mundur om. Simple, praktis, nono bacot. Nah, sekarang bedain sama lu punya pacar. Masak nggak bisa, bebenah nggak mau, nurut boro-boro, dia ngajak merit. 5.000 undangan, dangdut koplo, tomingse santai, 10 sapi. Udahannya paling lu cuma bisa I believe I can fly. Berak, nikah sama tembok aja dah gua. Di rumah ntar. Lu tuh dibikin pusing, Tot. Sekarang nih lu bukan lagi kesulitan mencapai tujuan. Lu lagi salah tujuan. Rasanya pengen di prank gua. Lagi pulang kampung ke rumah dia, tau-tau keluarga dia udah nyiapin tenda gitu. Hah? Ini siapa yang nikah? Sama, kamu kena prank. Ini pesta nikah kita. Masa sih? Iya bener, kita nikah. Tapi aku kan orang susah. Udah tenang aja, gak usah mikirin biaya. Yuk nikah yuk sekarang yuk, udah gak sabar nih. Aku malu. Kayak lu kesian banget ya. Udahlah, kita buka usaha yuk. Tuh, ngigo lagi tuh. Kayak yang gue bilang kemarin, bre. Kita berdua nabung sekarang. Kumpul berapa, kita buka bisnis bareng. Buka sama aja ini aksesoris HP. Maman gue juga mau kok ngajarin. Enggak, masalahnya gini, Tot. Mau jadi apa hidup gua kalau kerja bareng lu bangsat? Lu itu sumber masalah. Sentot, sini. Ini bulan ini ya. Udah sana. Alhamdulillah. Gopek buat ditabung, sisanya buat pegangan. Tinggal 1 masalah lagi. Sentat. Lah, kirain tadi ada orang. Elah, tuh anak kami pulang sih. Hari ini kan gajian dia, belum setoran si kocak. Bu, dia ngumpet, Bu. Yang bener lu. Cek aja, emang nggak ada yang aneh di situ. Yang aneh? Apa ya, nggak ada sih. Paling cuma ada batu yang gede banget, nggak tahu datang dari mana. Emang batu zaman sekarang pada suka mondar-mandir sendiri ya, heran gue juga. Bu, please lah, Bu. Pantesan anak ibu goblok. Ini dengan segala hormat ya, Bu. Tolonglah, masa nggak ada yang aneh sih? Kalau ini aneh nggak? Tuh, bisa nyampe sini. Aneh nggak? Anjir, kok bisa, Bu? Ah, udahlah, ntar pulang langsung gua tagih. Nggak ada kabur dari gua. Gua nggak tahu. Ini satu keluarga lu aneh semua, anjir. Assalamualaikum. Gak dijawab dosa. Aman, bre. Kata gua mah jangan ya, tapi selalu aja sih. Waalaikumsalam. Hari ini gajian kan lu? Bagian gua mana? Gaji 1,5 udah sama makan. Dihitung-hitung, dipotong sama rokok, ketabung bisa gopek sebulan. Nah, gopek sebulan berarti setahun 6 juta, bener kan? 6 juta ngebagi modal kawin dia 50 dekade bangsat. Dan bakalan habis cuma 1 hari. Aku mas tapi dulu ya. Akhirnya Sentot ngambil keputusan, Bang. Di belakang gua, dia nabung buat modal buka usaha sendiri. Kalau modal 30 juta aja dibagi sama celengan babi dia.
bisa dapat 5 tahun. Kayak bisa nih walaupun lama ya. Tapi masalahnya dia udah janji sama ceweknya akhir tahun. Anjir, ikut pusing gue bangsat. Nggak apa-apa, Bre. Jadi nggak jadi gue emang masih tetap nabung. Seenggaknya gue ada progres melangkah, Bre. Kalau gue begini mulu, cita-cita gue kapan tercapai, ya nggak? The end is near, the end is near. Temen gue sentot udah mulai waras, the end is near. Lo kok bisa gitu kan ya? Ini orang otaknya habis kelilipan sambal atau gimana? Tiba-tiba hidayah datang bang, sok ini mah gue. Beneran sok gue. Tapi Tot, ini kalau gue boleh ngomong ya, ini kalau boleh aja nih, maksudnya nggak harus diikutin. Ini gue ngide doang nih. Kan lu butuh duit cepet ya. Terus paman lu nih kayak percaya betul-betul sama lu nih, ya kan? Buku omset juga lu yang tulis ya. Terus stroke kan nggak pakai. Terus CCTV nggak ada. Enggak sih, enggak. Udah. Itu mah jangan. Enggak, Bre. Sorry. Gua tahu gua bisa culas. Tapi kalau duitnya haram buat apa? Ya kan? The end is near, the end is near. Bre, udah jam 5 belum asar lo? Iya, bentar. Udah jam 5 anjir. Tadi subuh lu jam 7 masih ngiler lo ya. Iya, bentar. Tanggung, Bre. Ini lagi banyak pesanan. Emang itu kapan kelar? Masih banyak? Masih ada 12, Bre. Ya itu nggak ke Uber anjir. Isya baru kelar itu. Udah stop bentar 5 menit. Terus lanjut lagi. Susah, Bre. Paman gua melengos lagi ntar sama gua. Makanya nih gua pengen punya toko sendiri tuh begitu. Supaya gua bisa atur sendiri, nggak diatur orang sholat gua. Terus gimana? Lu nggak sholat nih? Ya, bolong dulu boleh kali ya? Kan emang gua nyagi repot juga gitu. The end gak jadi. The end gak jadi. Temen gue sentot masih banyak setan. The end gak jadi. Hari ini gajian kan lo? Bagian gue mana? Beloman, Mak. Besok atau lusa kali. Terus ini apaan? Lah. Orang tua mau lo kibulin. Sama aja lo kayak bapak lo no, tukang kibul. Tanpa apresiasi, tanpa mikirin perasaan. I feel you sentot. Berat jadi lu. Tahu gak? Berat. Nggak apa-apa Tot. Buat orang tua mah berkah. Tapi terus kapan gua nabung dong? Kapan gua buka toko? Kapan gua merit? Tenang Tot, rezeki nomplok is real. Semua indah pada waktunya. Coba dah lu kali-kali jualan apa kek, gorengan gitu. Terus lu suruh orang katain lu goblok. Lupain dia juga jadi dah. Jangan lupa videoin. Bah besok Billy Ellis datang ke rumah lu bawa 100 juta anjir. Ya nggak seenak congor lo ngomong dong. Itu fenomena 1/1000, Cok. Iris kuping gua nih kalau sampai gua dapat rezeki nomplok. Ya elah, nih gampang gua kata kagak kecayaan. Bentar. Halo Bang Animator, ini si Sentot dibikin tahu-tahu punya duit bisa Bang? Ya bagaimana ke ceritanya? Ini kan cerita juga lo yang bikin. Bisa? Ah, oke. Loh, apa nih? Diam Tot, jangan gerak Tot. Ini ngapa nih, kok gua gerak sendiri? Rumah saya 300 juta, cariin sono yang mau beli. Tanyain bapak sebelah kanan Tot, 320. Rumah bapak ini 320 juta, bapak mau beli nggak? Mau. Ini 300 juta buat bapak, ini 20 juta buat masnya. BTW ini kita iris kuping jadi Tot. Lah, Bre, bentar, Bre. Kalau gampang begini mah jangan segini doang dong. 5M ke 1T ke. Halo Bang Animator, ya. Ini Sentot minta lagi Bang, katanya 5M atau enggak sete. Oh ya, oke, siap. Tot, tadi kata abangnya lo nggak tahu diuntung, dikasih hati minta jantung. Sama katanya mau kalau kayak babi. Dengan modal 30 juta, abis jadi maklar rumah, plus tabungan dia tipis-tipis, akhirnya dia buka toko sendiri, Bang. Apresiasi banget sih ya, bener gue mah kalau teman gue sukses ikut seneng gue. Berikut beberapa keuntungan dari punya toko sendiri, antara lain megang duit sendiri. Alhamdulillah, omset hari ini. Baiklah, saja nyerahin ke bos biar dia seneng. Lupa, kan gua bosnya. Ini duit gua. Buka tutup toko bebas. Pengen main game deh rasanya. Tapi tutupnya masih lama. Kalau gue izin sama bos tutup sekarang buat main game, boleh gak ya? Kan gue bosnya. Bos, izin tutup toko sekarang. Saya mau main game. Boleh, Sentot? Bisa tidur di toko. Mesti pulang tapi jalan kaki. Kasihan amat ya, kaki gue jalan mulu. Izin tidur di sini boleh nggak ya? Gue bosnya. Ini kelakuan mulai stres kayak begini tuh bukan karena punya toko sendiri ya. Ini emang dianya stres, Bang. Kalau di situ ada nggak ya? Kayaknya nggak ada deh. Tokonya aja kecil, barangnya sedikit begitu. Yang punya mukanya jelek kayak babi lagi. Udah kita cari toko lain deh. Alright guys, balik lagi bersama gue Sentot si Juragan Casing HP. Hari ini kita mau desain toko kita ya. Biar yang jauh mendekat, yang dekat merapat, yang rapat yang jelek, mas siap-siap diomelin emak ya. Rapot. Pertama kita tentuin etalase depan ya. Kalau etalase depan yang ini cakep nih. Nice. Abis itu rak casing HP-nya nih. Raknya yang ini deh. Oke. Nice. Mantap. Tambahin ini dong, neon box biar makin kece. Ya nggak cukup duitnya. Ya udahlah ya, lo udah musuh masyarakat juga.
Gila, mahal nih toko. Butuh buat selonjor nggak sih? Berhubung duit pas-pasan ya, kita nggak bisa yang wah banget nih. Paling sekedar lesehan biasa ya. Tidak lupa asbak dan temennya. Selesai. Buat yang mau belanja nih, dandanin HP, bisa langsung berapat ya ke Jalan Kotak Permai. Tuh, lihat tuh. Cakep nggak? Ini tokonya kandidat husband uni. Widih, ngeri coy. Berarti akhir tahun jadi ya? Iya. Jadi. Aku nanya ini wajar kan ya? Iya, wajar. Maksudnya kan bukan aku nggak peduli kamu punya toko sih. Aku lebih ke kamunya punya duit apa enggak gitu. Kan nikah tuh pakai duit, bukan pakai toko ya. Ya, iya bener. Tenang aja, Beb. Ini aku usahain terus buat ngejamin masa depan kita. Cakep nggak? Cakep. Udah, ntar kabarin ya kalau udah sukses. Kalau bangkrut jangan ngabarin, males dengernya. Gua antara nyalain cewek lu apa kagak ya? Ngomongnya emang pedas, tapi fakta semua sih emang dia ngomong. Capek juga nungguin lu, Tot. Tenang, Bre. Ini toko baru ngerintis. Yang penting tetap semangat, tetap percaya. Ini toko bisa sukses. Amin! Tot, udah malam, Tot. Hari ini berapa? Satu pun nggak ada. Nggak apa-apa, Tot. Namanya juga baru-baru. Gue yakin besok nih. Tetep nggak ada yang dateng. Tot, bercanda, Tot. Ya Allah. Jangan ngambek dong, Gak usah ditungguin banget lah. Sambil ngapain, kek? Ngobok-ngobok ember, kek? Toh kalau emang ada yang datang, mah datang, Pak. Gue mau di sini dulu. Bentar lagi ada yang datang nih. Ya udahlah. Ini nyiksa diri sendiri loh. Tot. Oi, budak. Rasanya jadi pedagang tuh begini ya. Kesian amat gue liatnya. Di sana ada headset nggak ya? Aku butuh headset nih buat pura-pura nggak bisa denger. Ada kali ya? Silahkan, Mbak. Masuk, lihat-lihat aja dulu. Mas, ada headset, Mas? Masuk aja dulu, Mbak. Biar enak, yuk. Mas, ada headset nggak? Oh, ada. Bentar ya. Ini strateginya, Bre. Kita lama-lamain supaya dia tengok-tengok dulu toko kita nih, Bre. Siapa tahu kan jadi mau beli yang lain gitu. Ini, Mbak, ini headset orang susah, ini orang menengah, ini orang kaya. Yang ini dicoba dulu boleh, Mas? Boleh. Bang, kok suaranya jelek? Mbak, santai, Mbak. Pelan-pelan, Mbak. Lepas dulu headsetnya, lepas. Oh iya, lupa. Kok suaranya jelek banget sih, Mas? Kalau yang bagusan, yang ini, Mbak. Mau yang mana? Yang paling bagus deh. Yang ini paling bagus, mah. Berapa tuh, Bang? Ini wireless ya, Mbak. 350.000. Ini mahal banget sih, nggak jadi deh. Toko udah barang yang jelek semua, mahal lagi. Lah, Tot, nggak apa-apa, Tot. Kan satu doang lewat. Tot. Ya elah, nggak usah sedih ngapa. Iya, udah jam 12 anjir. Nggak sholat Jumat lu. Tot. Goblok. Udah jam 12 sholat Jumat anjir. kayaknya bentar lagi bakal ada yang datang deh, Bre. Ya Allah, astagfirullah. Udah tinggal dulu bentar, gak lama anjir. Ribet, gue masih tutup dulu, ntar buka lagi. Tuhan ngerti juga kali. Ih, lu ngomongnya ngeri. Nggak mau. Gua mau ikutan gua. Gimana toko, Beb? Masih ngerintis sih, belum banyak yang datang. Oh, terus akhir tahun jadi nggak? Udah, apa nanya begituan mulu? Lah aku nanya ini wajar kan? Ya kan? Kan aku udah bilang, aku lagi usahain. Aku nggak diam. Kamu nanyain mulu tuh bikin stres, tahu nggak? Diamond Meal, bekal seru semua aksimu. Bekal banyak akal. Betul. Bis dari mana, Tot? Beli makan mateng. Oh. Dagang gimana, Tot? Gitulah. Ya udah, lu tetap semangat dong. Puter otak gimana caranya biar rame gitu. Dagang makan nggak boleh setak kita. Hari ini ada berapa? Cuman satu. Oh, langsung lu beli makan tuh? Iya. Oh, ya. Tuh, ada kan? Namanya juga awal, hari ini 1, besok 2, besok lagi 10. Dagang mah nikmatin aja, Tot. Pusing amat pala gua ya. Goblok, anjir, goblok. Ya, makanan gua. Keluhannya apa, Mas? Ini bang, saya tiap hari perut saya keroncongan gitu. Terus badan juga kayak lemes gitu. Saya kenapa ya bang? Oh, ini Mas. Mas kena gejala apa dah? Kemiskinan. Paling Mas sering-sering aja nyari duit ya. Terus juga diatur keuangannya, jangan habis sama rokok doang, Mas. Biasanya orang pada goblok soalnya makan belum malah beli rokok, aneh. Yang lapar lambung yang dikasih makan paru. Sekarang emang lagi banyak virus kemiskinan sih, Mas, musim pancaroba. Iya ya bang, itu kenapa sih bang? Banyak faktor ya, Mas. Sekarang ekonomi kan lagi hancur banget ya. Jadi daya beli orang pada turun semua. Efeknya ya ke pedagang Mas ini. Mas boleh salahin judul sih ya, itu biang utama itu. Oh, pantesan ya bang. Terus juga lapangan kerja dikit banget. Jadinya orang pada kemana? Pedagang. Akhirnya yang dagang banyak ya udah kebagi banyak. Terus kira-kira saya masih ada harapan gak ya bang? Ah, ini susah sih gimana ya? Kalau belum ada perubahan sih ya. Ini toko Mas umurnya tinggal paling 10 bulan. Astagfirullah. Ya udah gitu aja ya. Banyak-banyak doa Mas. Sholat jangan ditinggal.
Sentot, nih gue bawa roti bakar nih. Goblok, santai goblok. Anjir, lu ngapa? Belum makan lu? Dari pagi. Ya Allah, gue beli nasi ya. Gua tuh bukannya emang kurang pas momennya, bre. Lagi juga strategi gua salah sih. Di awal modalnya kecilan, barangnya nggak komplit. Berapa kali gitu, orang akhirnya nanya doang. Aduh, sayang banget ya. Terlalu nekat guanya. Kalau mau enak mah dagang modal 100 tuh, baru berasa. Padahal dulu kerja udah enak gua. Duit tiap bulan udah pasti. Kalau gua kerja lagi aja ya. Sabar, Tot. Ini mah cobaan. Namanya ngerintis mah pelan-pelan. Lu enak ngomong, lu kan kerja. Duit tiap bulan udah pasti. Lah gua puyeng tiap bulan. Mana tuh cewek nanyain mulu lagi. Cewek lu? Iya, boro-boro nikah gua. Dagang gua aja mandek begini. Bre, ini gue nanya doang nih ya. Seandainya lu nggak jadi sama dia gimana? Waduh, masalahnya gua udah janji sama dia. Ya, kalau nggak bisa jadi kan ya udah maaf gitu. Nggak bisa, bre. Gua udah janji. Dia nungguin gua udah lama banget. Nah justru itu, gue malah sekarang jadi kasihan sama cewek lu. Kalau lu udah sama dia kan ya udah dia tinggal sama yang lain kan. Kalau kayak gini justru lu tega sama dia dong. Mesti nunggu lu sampai kapan tahu? Ya, iya sih. Gue bukan nyuruh lu putus sama dia sih. Gue cuma pengen nanyain, lu sebenarnya tahu nggak sih, lu tuh nikah buat apa? Tujuan lu tuh apa nikah? Kan tadi lu bilang lu udah pernah janji. Berarti lu nikah karena lu udah pernah janji. Ya iya, begitu. Tapi kalau Allah takdirin dia bukan jodoh lu gimana? Ya makanya gua doa biar cepet jadi sama dia. Enggak, tetap lu udah doa segala macem, tapi Allah tetap ngejodohin lu sama dia gimana? Jadi gua putus aja sama dia. Enggak, lu nggak ngerti dah. Ini bukan masa lalu jadi sama dia atau putus sama dia. Ini masa lalu sama Allah tuh bagaimana? Kalau Allah nggak mau lu jadi sama dia, lu gimana? Nggak tahu deh. Beb, aku tanggal 13 mau ke rumah kamu ya. Iya, aku pengen ngomong. Ya, sama keluarga kamu. Oke deh. Udah ngopi dulu dah. Pahit kan itu? Kopi pahit tuh kenapa nikmat? Karena dia suka ngingetin kita, bre. Oh ternyata ada yang lebih pahit ya dari kehidupan gua gitu. Ya nggak? Masih dikasih sehat, masih dikasih napas. Bahkan pas lu pusing nih, lu tetap harus bersyukur loh. Karena lu masih mampu buat pusing, ya kan? Apa gua jual aja ya? Apanya? Toko, kerja lagi aja gua, yang pasti-pasti aja. Ya itu mah nyerah dong. Lu tuh selangkah lebih maju dari gua loh. Gua dari dulu udah mau resign, gua punya bos kayak tai. Gua ngeliat lu enak banget ya punya toko. Lu punya toko malah mau balik kerja. Kenapa rezeki gua seret banget ya? Kenapa? Rezeki lu mesti lancar. Kan lu yang bilang lu kerja karena Allah nyuruh lu kerja, bukan supaya rezeki lu lancar kan? Nah, tapi kan gua juga pengen rezeki gua lancar, bre. Iya tahu sih, gue juga mau. Tapi kenapa? Rezeki lu mesti lancar. Pernah nggak lu nanya begitu? Lu kerja supaya rezeki lu lancar, atau supaya Allah senang aja gitu? Lah, kalau Allah seneng ya rezeki gua dilancarin dong. Enggak, belum tentu. Misal nih ya, Allah pengen yang terbaik buat lu. Nah yang terbaik buat lu itu, ternyata rezeki lu jangan lancar dulu. Kenapa tuh? Nah itu lu sama Allah yang tahu, bre. Gue nggak mungkin bisa lebih tahu dari lu, karena itu lu. Lu tanya dah sama Allah, kenapa? Kenapa ya toko gue sepi? Oh karena daya beli orang turun gara-gara judol. Enggak, kenapa Allah takdirin toko lu sepi? Kenapa Allah buat judol ini marak sampai bikin toko lu sepi? Paham gak lu? Iya. Dari kemarin tuh kan seakan gue nyaranin lu putus sama cewek lu ya. Lu kan nangkapnya begitu tuh. Tapi maksud gue bukan gitu, bre. Apapun yang terjadi sekarang atau nanti, apapun itu, mau bagus, mau jelek, lu tetap mau percaya nggak sama Allah. Yang penting bukan lu jadi sama cewek lu atau enggak, bukan bisnis lu berhasil atau gagal. Yang penting hubungan lu sama Allah tuh berhasil atau gagal. Sekalipun Allah takdirin bisnis lu gagal, lu tetap percaya nggak sama Allah. Ini tuh semua mainan tau. Allah tuh bisa aja sekarang nih bikin bisnis lu tiba-tiba jebret, sukses gitu. Bisa, gampang banget buat Allah mah. Tapi kenapa enggak? Kenapa? Nah itu lu sama Allah yang tahu, bre. Gue pribadi juga masih belajar. Walaupun berat, tapi gue tahu gue harus bisa punya mindset kayak gini nih. Sekalipun Allah ambil apapun yang penting di hidup gue, kalau memang Allah mau ambil, ya udah. Allah lebih tahu kan mana yang baik buat gue. Lu menikah sama cewek lu bilang karena lu udah pernah janji sama dia. Lu pernah nggak janji sama Allah? Gue bego banget ya. Dulu gue kepengen banget punya toko sendiri. Gue bilang supaya gue bisa atur sendiri sholat gue, gak diatur-atur orang. Apa jangan-jangan gue dikasih toko cuman buat Allah ngebuktiin ke gue, nih gue kasih toko, no tetap gak sholat kan lo? Gini, Allah tuh kan tahu masa depan ya. Jadi bukti itu sebenarnya buat lu kan, bukan buat Allah. Allah tahu lu bakal ngapain di masa depan, tapi kita nggak tahu. Tapi kita dikasih kesempatan sama Allah buat menjadikan apapun yang Allah tahu itu di masa depan itu baik buat lu.
atau buruk buat lo. Selama itu belum terjadi di dunia kita, ya kan? Masa depan kan belum terjadi, masih ntar gitu. Jadi baik lagi, sekarang lo dikasih toko antara buat ngebuktiin ke lo, no, tetap gak sholat kan lo? Atau, nah gitu dong sholat. Gua nggak tahu yang mana, lu sama Allah yang tahu. Tapi gue berharap lu mulai sholat, bre. Lu sholat bukan supaya rezeki lu lancar, tapi karena Allah. Lu kerja bukan supaya dapat duit, tapi karena Allah. Lu menikah sama cewek lu bukan karena lu udah pernah janji, tapi karena Allah. Oi, sholat ya. Cobaan tuh kadang nggak cuma sekedar nguji iman kita doang ya bang. Kadang juga minterin kita gitu, kayak ngedidik kita lah. Mulut kita tuh kan kayak gampang banget ya ngomong karena Allah. Tapi kalau dapet kenyataan yang gak sesuai harapan kita mikir ulang tuh. Lo menikah sama pacar lo, alasannya apa? Karena Allah. Tapi kalau lo nikahnya gak sama dia gimana? Aduh, udah gak bisa gua, dia udah ngerti gua banget. Tapi kalau ternyata Allah pengennya lo gak sama dia gimana? Misal Allah sebenarnya punya yang lebih baik buat lo. Misal ya, lo tetap masih mau percaya nggak sama Allah? Mungkin juga sebenarnya Allah pengen lo jadi sama dia, bisa jadi. Tapi ini udah bukan lagi masalah lu jadi sama pacar lu atau enggak. Allah lagi ngedidik nih, ngasih lu pertanyaan. Sebenarnya lebih penting Allah atau pacar lu? Allah mungkin sebenarnya ngejodohin lu sama dia, tapi ntar dulu. Lebih penting Allah atau pacar lu? Beb, aku tanggal 13 mau ke rumah kamu ya? Iya, aku pengen ngomong. Ya, sama keluarga kamu. Oke deh. Tapi lu udah yakin, Tot? Ya, insya Allah. Tapi modal lu kan nggak bisa gede, gimana tuh? Ya berarti gue bukan jodoh dia. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sentot nih pengen banget bisnis dia berhasil bang. Ya itu kita semua juga sih. Kita punya bisnis, siapa yang pengen bangkrut kan? Tapi kalau ternyata Allah pengennya bisnis dia gagal gimana? Apakah dia masih mau percaya sama Allah? Jadi sebenarnya ini bukan lagi masalah bisnis dia berhasil atau gagal bang. Tapi ini lebih penting Allah atau bisnis dia. Papa, itu orang nanyain casing HP jadul tuh. Mereka apa? Apa sih tadi tuh? Nggak tahu, papa aja Ki. Aku nggak ngerti. Ya udah bentar. Gua autor tekotok. Kalau suatu saat ternyata Allah mau ambil tekotok, gua masih mau percaya nggak sama Allah? BTW si Sentot di kehidupan nyatanya, dia nanti beneran nikah Februari bang 2025. Doain ya biar lancar nikahnya. Doain juga usahanya lancar. Makasih ya.